Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rangkaian peristiwa bencana alam yang terjadi di awal tahun 2021 ini mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya upaya mitigasi bencana dilakukan sedini mungkin untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Apa saja upaya mitigasi bencana alam yang dapat dilakukan dan siapa saja pihak yang harus turut ambil bagian. Rekan kami Soza Hutape akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Soza. Ya, terima kasih Sumi. Pemirsa, belum genap selama 1 bulan kita menjalani tahun 2021, namun rentetan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di tanah air, bahkan pada waktu yang berdekatan tentunya mendukakan hati kita semua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pun mencatat sejak tanggal 1 hingga tanggal 16 Januari, telah terjadi setidaknya ada 136 bencana alam, di mana 5 yang terbanyak ialah banjir dengan 95 kejadian, kemudian tanah longsor 25 kejadian, disusul dengan puting beliung, gelombang pasang, dan juga gempa bumi. Akibat bencana alam yang terjadi di tanggal 1 hingga 16 Januari 2021 ini, setidaknya mencatatkan ada 80 korban jiwa meninggal dunia, kemudian 858 orang luka-luka, dari luka yang ringan hingga luka yang berat, kemudian juga 400.000 lebih orang yang terdampak dan harus mengungsi. Bencana alam ini terjadi tidak hanya di satu wilayah atau di satu pulau yang sama, namun di berbagai daerah dalam rentan waktu yang berdekatan. Kami pun telah merangkum beberapa di antaranya ialah yang terjadi di Jawa Barat. Ini ada tanah longsor di wilayah Sumedang, kemudian banjir bandang yang merendam kurang lebih 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kemudian ada gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat, kemudian ada erupsi yang juga terjadi di Gunung Semeru, Jawa Timur, dan juga banjir yang terjadi di Maluku Utara. Ini merupakan sebagian dari banyaknya bencana alam yang terjadi di awal tahun 2021 ini. Bencana alam ini memang terjadi dalam rentan waktu yang berdekatan, oleh karena itu ini merupakan perhatian kita semua. Kepala BNPB dari Doni Monardo juga mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa ada konsep yang bisa kita lakukan untuk memitigasi ataupun melakukan penanganan terhadap bencana. Mitigasi bencana sendiri kita ketahui ini merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik yang melalui pembangunan fisik maupun menyadarkan tingkat kemampuan dari masyarakat untuk mengantisipasi dari ancaman bencana. Tujuannya ialah tentu untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dan juga untuk memberikan pedoman perencanaan pembangunan, meningkatkan pengetahuan dan menghadapi resiko ataupun dampak dari bencana tersebut. Bencana alam terjadi tentunya sangat merugikan kita semua, bahkan menimbulkan dampak seperti rusaknya infrastruktur, rumah tinggal dari warga, kemudian putusnya dari akses air bersih dan juga listrik, bahkan juga ini sangat menyulitkan ketika sudah munculnya wabah penyakit di tempat pengungsian. Dari Kepala BNPB, Doni Monardo pun dalam berbagai kesempatan sempat menyuarakan tentang pentingnya konsep kerjasama pentahelix untuk mengurangi dampak bencana alam, di mana titik beratnya ialah pada kolaborasi pihak-pihak yang terkait. Di sini kami mengutip pernyataan Doni Monardo yang mengatakan bahwa untuk mengurangi dampak dari bencana alam dapat dimulai dari dengan dilakukannya mitigasi bencana, di mana konsep kerjasama pentahelix ini melibatkan 5 pihak, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi. Konsep pentahelix yang dimaksud oleh Doni Monardo ini merupakan konsep dalam menanggulangi bencana dan juga sekaligus menegaskan bahwa bencana alam tersebut menjadi urusan bersama semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, media, bahkan juga akademisi, semuanya memiliki peran yang sangat krusial. Dan ini juga untuk pemerintah dan lembaga mungkin bisa mengambil andil dengan memastikan bahwa telah memiliki SOP untuk menghadapi situasi bencana yang terjadi dan memastikan bahwa SOP tersebut telah dijalankan. Kemudian dari pihak akademisi atau peneliti mungkin bisa melakukan kajian saintifik atau memberikan rekomendasi dalam mengurangi risiko bencana melalui sejumlah seminar, dan untuk media dapat mengambil peran dengan mengedukasi masyarakat terkait informasi kebencanaan. Lantas upaya apa saja sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk dapat melakukan mitigasi bencana?
Tentunya langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi suatu bencana ialah kita harus siap siaga. Karena siap siaga ini menjadi kunci dari keselamatan untuk menghadapi bencana alam. Dan juga tentu saja mitigasi bencana ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi mitigasi harus dilakukan oleh semua pihak. Adapun upaya yang dapat kita lakukan ialah yang pertama dengan memahami lingkungan ataupun potensi yang ada di sekitar kita, potensi bahaya yang ada di tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, atau tempat kita beraktivitas. Kemudian juga dapat mengevaluasi situasi secara cepat dan juga mengenali sistem peringatan dini dan juga rute evakuasi yang ada di lokasi kita berada. Dan terakhir ialah dengan memiliki ataupun mensimulasikan rencana antisipasi bencana tersebut bersama dengan keluarga ataupun masyarakat di mana tempat kita berada. Pemirsa, dengan kita menjalankan langkah-langkah mitigasi bencana alam ini, niscaya akan membentuk masyarakat tangguh yang terhadap bencana. Hal ini pun sebenarnya telah didorong oleh BNPB untuk dilakukan sesering mungkin dan juga didukung oleh instansi terkait, dan mengingat bahwa karakteristik Indonesia ini sebenarnya cukup bisa kita bilang sangat berpotensi untuk dapat terjadi bencana alam. Kita terletak di 3 lempeng benua, yaitu Eurasia, Pasifik, dan juga Hindia Australia, yang otomatis rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi dan juga tsunami. Kemudian jangan lupa juga bahwa kita berada di garis khatulistiwa, yang mana ketika musim penghujan dengan curah hujan yang sangat tinggi, ini bisa mengakibatkan adanya banjir dan juga tanah longsor. Sementara ketika musim kemarau, berpotensi menyebabkan bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, simulasi dari mitigasi bencana sejatinya ini harus dilakukan secara berkala di setiap wilayah, bahkan ini juga disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang ada di wilayah tersebut. BNPB pun sudah pernah melakukan simulasi ini di sejumlah tempat, seperti diantaranya ialah yang pernah dilakukan BNPB mengenai simulasi Destana ataupun Desa Tangguh Bencana. Ini dilakukan pada tanggal 11 Juli hingga 16 Agustus 2019. BNPB melakukan ekspedisi Desa Tangguh Bencana untuk antisipasi ancaman tsunami di ratusan desa di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Ini totalnya ada sebanyak 584 desa yang meliputi dari wilayah ujung Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga menuju Banyuwangi, Jawa Timur. Mengapa ini dilakukan? Mengingat bahwa pada saat itu potensi ancaman tsunami tengah disebutkan sangat mengancam wilayah bagian selatan Pulau Jawa. Oleh karena itu penting bagi BNPB dan juga masyarakat untuk sama-sama melakukan simulasi. Dan untuk menutup pemaparan pada siang ini, ada tips dari BNPB yang bisa kita praktekkan bersama-sama guna menghadapi potensi bencana alam yang mengintai kapan saja. Apa tips tersebut? Tips tersebut ialah untuk menyiapkan tas siaga bencana, di mana tas siaga bencana ini berguna untuk kita ketika menghadapi bencana alam, yaitu untuk bertahan ketika menunggu bantuan datang dan juga ketika melakukan evakuasi menuju ke tempat yang lebih aman. Isinya apa saja? Isinya mulai dari makanan ringan yang tahan lama seperti biskuit, kemudian ada pakaian untuk 3 hari, surat-surat penting, kotak P3K atau obat-obatan pribadi, kemudian ada juga air minum minimal ini untuk 3 hari. Kita lihat lagi di slide berikutnya apalagi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ialah tentu saja di kondisi saat ini masker sangat penting untuk kita sediakan, kemudian perlengkapan mandi dan juga peluit. Peluit ini digunakan ketika keadaan darurat untuk meminta bantuan, ketika kita tidak mampu untuk berteriak, kemudian uang tunai, alat bantu penerangan, dan juga tidak lupa ialah ponsel serta chargernya, serta kontak-kontak penting yang dapat kita hubungi ketika meminta bantuan. Jadi pemirsa, benang merah dari pemaparan kali ini ialah kesiapsiagaan dan kolaborasi dalam menanggulangi dampak bencana menjadi kunci untuk memberikan hasil maksimal untuk menghadapi bencana alam. Kendati demikian, kita tidak boleh lengah akan adanya potensi ancaman ganda. Sebab saat ini kondisi pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Mungkin memang sulit untuk menerapkan protokol kesehatan secara maksimal di lokasi bencana alam. Oleh karena itu, gotong royong semua pihak ini menjadi penting dan juga agar badai ini dapat segera berlalu. Demikian Sumi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Soza Hutapea untuk pemaparannya.